Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadiran Allah SWT pada hari ini kita bisa melanjutkan perkuliahan berkaitan dengan perubahan organisasi. Coba saya bayangkan berkaitan dengan materinya. Oke, baik. Hari ini kita bahas berkaitan perubahan dan pengembangan organisasi. Jadi sebuah organisasi semakin berkembang, gitu ya. Kemudian semakin besar itu melalui proses perubahan-perubahan, ya, dari kecil, sedang ke besar, gitu ya. Saudara pun dalam berperilaku juga mengalami perubahan-perubahan, ya, dari tidak hanya organisasi saja, secara individu juga mengalami perubahan. Saudara misalkan bagaimana perilaku pada waktu SD, SMP, SMA, dan kuliah, gitu ya, ada perubahan-perubahan yang saudara alami, ya. Bagaimana mengatur manajemen keuangan, ya, pada waktu saudara kos dan seterusnya. Nah, sebuah organisasi, ya, dengan berjalannya waktu itu juga ada proses perubahan. Proses perubahan ini pertama karena adanya tekanan dan desakan, ya. Tekanan dan desakan ini bisa berkaitan dengan karena adanya persaingan, gitu ya. Adanya persaingan antara organisasi yang satu dengan yang lain. Bagaimana organisasi saudara pengen unggul, gitu ya, ingin bisa menang dalam bersaing, ya, mempunyai keunggulan kompetitif, ya. Ini juga salah satu desakan, ya, desakan kenapa sebuah organisasi melakukan perubahan, ya, ada tekanan dan desakan. Bisa dari tadi karena persaingan, bisa juga karena secara internal, ya, tuntutan dari karyawan itu sendiri, ya, untuk berubah menjadi lebih baik, ya, itu juga bisa mempengaruhi proses perubahan. Jadi ada faktor internal yang sebenarnya nanti saya jelaskan. Kemudian ada intervensi dan reorientasi. Jadi setelah adanya tadi tekanan, desakan, ingin mengungguli organisasi lain, perusahaan lain, ya, kemudian mulai dipahami oleh anggota, ya, oleh anggota organisasi. Untuk berikutnya adalah didiagnosa, ya, sebenarnya masalahnya apa yang terjadi, ya, atau permasalahannya apa yang bisa menyebabkan nanti kita punya keunggulan kompetitif yang bisa diselesaikan agar kita mempunyai keunggulan kompetitif, ya. Apakah nanti pada faktor SDM-nya permasalahannya, ya, perlu didiagnosa, ya. Diagnosa itu diperiksa, ya, dianalisa masalahnya apa di SDM-nya, apakah di masalah produksinya, apakah di masalah pemasarannya, atau masalah keuangan dan lain sebagainya. Nanti setelah didiagnosa, berikutnya adalah menemukan faktor, ya, yang perlu diselesaikan, ya. Faktor apa yang perlu diselesaikan, ya. Apakah tadi SDM perlu bantuan teknologi, apakah dalam pemasaran butuh bantuan teknologi, ya. Nah, setelah nanti ditemukan butuh komitmen. Komitmen ini ya dibutuhkan semua lini, ya. Komitmen di semua lini dari mulai lower management, dari sisi karyawan sendiri, lower management, middle management, sampai top management itu butuh komitmen agar tadi permasalahan bisa diselesaikan, ya. Kemudian bisa menggunakan percobaan, ya. Jadi tadi apa yang solusi yang kita tawarkan, ya, untuk melakukan perubahan itu kita uji cobakan. Misalkan dengan menambah karyawan baru atau menerapkan teknologi tertentu, ya, nanti dilihat hasilnya, ya. Diterapkan di pemasaran bagaimana hasilnya, ada perubahan atau tidak, gitu ya. Kalau ternyata nanti hasilnya signifikan, ada dampaknya, gitu ya. Kemudian proses terakhir adanya penguatan dan penerimaan. Artinya harus ada penerimaan dari seluruh karyawan untuk menjalankan proses perubahan tadi, ya.
Itu berkaitan dengan prosesnya ya. Kemudian ada kekuatan-kekuatan perubahan ya. Tadi yang mempengaruhi organisasi itu berubah itu ada faktor eksternal dan faktor internal. Untuk faktor internal itu sendiri, misalkan yang menyebabkan perubahan, pertama tujuan, ada perubahan tujuan organisasi misalkan ya. Dari organisasi yang nirlaba, yang tidak semata-mata mencari laba, kemudian berubah menjadi organisasi yang mencari keuntungan ya. Nah ini nanti ada perubahan dari berbagai macam lini ya, dari sisi strukturnya ya, kemudian ini organisasi ya mempengaruhi ke, kalau tujuannya tadi berubah, mungkin strukturnya akan berubah, tupoksinya, tugas wewenangnya juga akan berubah ya. Kemudian ada kegiatan-kegiatan karyawan tadi yang tadinya mungkin tidak semata-mata mencari keuntungan. Nah ini karyawan dioptimalkan untuk mencari keuntungan ya organisasi. Kemudian ada faktor teknologi ya yang menyebabkan bagaimana organisasi itu perlu ada perubahan-perubahan ya, penyusuan-penyusuan. Misalkan contoh pada awal tahun 2000-an ya, beberapa instansi pemerintah mulai menggunakan komputer desktop ya, yang tadinya mesin ketiknya ketik manual, kemudian menggunakan mesin tadi komputer ya, ketikan, laporan dan lain sebagainya. Nah itu menuntut SDM yang ada di instansi tersebut untuk belajar ya, bagaimana dia harus bisa beradaptasi. Ya. Kemudian ada strategi kebijakan tadi ya, perubahan strategi juga ini menyebabkan perubahan sebuah organisasi ini dari faktor internalnya ya. Kemudian ada faktor kekuatan eksternal ya, faktor kekuatan eksternal ini bisa tadi berubahnya teknologi ya, berkembang ya, yang tadinya manual sekarang ke era digital ya. Transaksi-transaksi yang tadinya masih manual, transaksi-transaksi yang harusnya datang ke perusahaan ya, itu bisa dilakukan tidak harus seperti itu ya, di luar perusahaan mereka bisa melayani ya, sehingga ada adaptasi ya. Ada perubahan teknologi tadi ya, berkaitan hardware, software ya dan lain sebagainya, ini menyebabkan faktor eksternal yang menyebabkan organisasi itu harus berubah ya, harus mengikuti perkembangan itu. Kalau tidak bisa mengikuti perkembangan itu ya pasti tadi akan tertinggal, akan salah bersaing gitu ya. Itu teknologi, misalkan sekarang ada software-software bagaimana kita bisa transfer uang tanpa biaya gitu lah. Akhirnya perusahaan-perusahaan perbankan harus beradaptasi, yang tadinya ada biaya-biaya 6.500, 7.000 ya, mereka mulai mengurangi biaya-biayanya, mulai memikir cara yang lain bagaimana agar proses transaksi keuangan di perbankannya itu bisa diakses ya dengan murah, dengan mungkin gratis ya oleh nasabah-nasabahnya ya. Kalau dia tidak seperti itu ya nanti nasabah akan beralih ya ke organisasi lain ya yang lebih murah gitu ya. Kemudian nanti perusahaan juga akan mengalami kekurangan keuntungan atau keuntungannya semakin berkurang, yang tadinya diambil dari transaksi misalkan ya. Itu tidak bisa diambil dari itu, sehingga dia harus mencari sumber pendapatan yang lain ya. Menawarkan jasa-jasa yang lain misalnya, yang masih berkaitan dengan perbankan kalau itu di perbankan ya. Kemudian ada faktor pendidikan, itu faktor eksternal kebudayaan ya. Tiap daerah mungkin wilayah di Indonesia saja sudah berbeda-beda ya. Ini akan mempengaruhi bagaimana organisasi itu harus beradaptasi ya, melakukan perubahan. Faktor politik ya, kaitannya kebijakan-kebijakan, misalkan era pandemi ini ada kebijakan berkaitan harus pembelajarannya menggunakan daring misalkan. Nah ini mau tidak mau kampus-kampus, sekolah-sekolah ya yang tadinya tidak menggunakan teknologi ya, mereka harus menggunakan teknologi ya. Yang tadinya mungkin tidak menggunakan internet harus menggunakan internet gitu ya. Karena kebijakan-kebijakan politik tadi ya, kebijakan dari Kementerian Pendidikan ya,
perkuliahannya harus seperti apa ya, sehingga menuntut organisasi itu berubah ya. Ada yang berubahnya drastis ya, memang betul-betul dari nol gitu ya. Kalau kita sih tinggal menyesuaikan karena memang kita core bisnisnya di teknologi ya, jadi tinggal penyesuaian saja ya. Ada faktor ekonomi ya, ini mempengaruhi perubahan organisasi ya. Adanya pandemi seperti ini, faktor ekonomi masyarakat ya, tingkat pendapatannya menurun ya, sehingga proses transaksi keuangan juga menurun ya, ini inflasi dan lain sebagainya. Ini mau tidak mau organisasi harus bisa beradaptasi kalau tetap mau berjalan, mau menjalankan usahanya ya. Makanya tadi ada faktor ekonomi, politik, berkolaborasi ya, adanya subsidi-subsidi dari pemerintah ya, baik untuk usaha mikro, kecil, menengah, dan lain sebagainya. Nah, ini kekuatan-kekuatan yang mempengaruhi perubahan sebuah organisasi. Kemudian ada dua pendekatan ya, perubahan dalam organisasi manajerial dalam menghadapi masalah tadi ya, menghadapi permasalahan ada yang perubahannya proaktif ya, dilakukan sebelum masalah terjadi. Jadi dia bisa mengantisipasi ya, sedia payung sebelum hujan gitu ya. Jadi sebelum masalah itu terjadi, sebelum misalkan pemasarannya menurun nih, sebelum menurun dia sudah melakukan adaptasi bagaimana untuk memperluas pangsa pasar misalkan ya, tidak stagnan misalkan kalau kita dulu masih STIMIK gitu ya, itu paling kita mahasiswa baru ya sekitar 200, 250 ya sudah stagnan seperti itu ya. Kita harus proaktif sebelum kita kalah bersaing, sebelum kita kekurangan tadi mahasiswa ya kita berubah ya. Berubah yang awalnya tadinya mau misalkan institut ya, kemudian kita berubah menjadi universitas gitu ya. Karena prasyaratnya sama saja, langsung saja universitas yang lebih universal ya. Kalau misalkan tadi institut kan hanya satu bidang ilmu saja, nah nanti pangsa pasarnya juga terbatas. Atau perubahannya yang kedua adalah reaktif, dilakukan setelah masalah terjadi. Jadi setelah masalah terjadi baru pihak organisasi melakukan perubahan-perubahan. Kalau ini sangat terlambat ya di era seperti ini ya, untuk kecepatan ya, untuk bersaing dan lain sebagainya. Ini dua pendekatan perubahan manajerial. Kemudian ada penolakan ya. Jadi perubahan itu tidak selamanya berjalan lancar ya, berjalan dengan harmonis ya. Tapi pasti ada penolakan-penolakan. Apalagi perubahan ini mengganggu kebiasaan-kebiasaan orang yang lama ya. Nah, ini yang pertama, orang mungkin menyangkal bahwa perubahan sedang terjadi ya. Jadi walaupun organisasinya lagi ada perubahan gitu ya, tidak menerima perubahan itu ya, menyangkal bahwa enggak, ini masih biasa saja seperti yang dulu gitu ya. Mungkin menyangkal ya, tidak ada perubahan atau mengabaikan ya sudah, karena ada perubahan ya saya tetap berjalan apa adanya gitu ya, bisa mengabaikan. Kemungkinan yang berikutnya adalah menolak perubahan. Ya. Menolak perubahan ini tadi ya, ada yang menolaknya dalam artian dilihat dari sikap dan perilakunya. Ya. Dia ada juga yang secara eksplisit menolak ya, dia tidak mau ya, misalkan tadi bagiannya diganti dengan teknologi yang lain, dia tidak mau misalnya. Kalaupun tadi mau terpaksa ya, tapi dia perilakunya menyebabkan mungkin perbuatan-perbuatan yang tidak baik buat organisasi ya, menggunakan teknologinya sembarangan sehingga cepat rusak misalkan ya, jadi tidak sesuai dengan prosedur yang ada ya. Ini menolak perubahan karena dia merasa mungkin penghasilannya berkurang, mungkin bonus-bonus yang biasa dia terima akhirnya hilang gitu ya, dengan bantuan teknologi tadi ya, karena dia tidak berinteraksi dengan orang gitu ya,
si customer langsung berinteraksi dengan mesin ya. Kalau dengan orang kan mungkin ada negosiasi dan lain sebagainya ya. Ini yang mungkin menolak perubahan. Di awal dulu contoh pengurusan SIM ya, yang awalnya masih manual gitu ya, sekarang sudah digital lebih cepat ya. Itu awal pasti mengalami penolakan-penolakan ya. Karena yang birokrasinya panjang ya, memakan banyak meja ya, akhirnya ini dipersingkat misalnya. Kemudian orang mungkin menerima perubahan dan menyesuaikan diri dengan perubahan. Ada yang menerima, ya, yang memahami bahwa ini penting nih buat dirinya, buat organisasinya, gitu ya, sehingga dia menerima, ya, dia beradaptasi. Misalkan dia awalnya tidak bisa menggunakan komputer, ya belajar menggunakan komputer, ya, belum bisa mulai Excel, Word, dia mau belajar. Nah, itu pernah terjadi ya di pemerintah Kabupaten Banyumas itu di awal tahun 2000-an. Saya sempat ngurusi karyawan-karyawan yang karena dia mau tidak mau nanti harus menggunakan itu ya, komputer ya. Kemudian orang mungkin mengantisipasi perubahan dan merencanakan. Dia sudah mengantisipasi ya perubahan-perubahan, misalkan bahwa syarat untuk dosen ini berapa tahun yang lalu itu masih S1 ya. Terus dia mengantisipasi saya mau kuliah lagi ya, barangkali nanti standarnya dinaikkan gitu ya jadi S2, dan betul ternyata standarnya naikkan jadi S2 seorang dosen gitu ya, sehingga dengan dia sudah mulai pendidikan S2 dia sudah mengantisipasi itu ya. Ini beberapa hal berkaitan dengan penolakan pada perubahan. Kemudian 3 sumber umum penolakan terhadap perubahan, adanya ketidakpastian. Jadi mereka menolak karena dia belum melihat hasilnya, ya, adanya ketidakpastian. Sebenarnya ini benar-benar nanti menguntungkan atau tidak, gitu ya, itu bisa. Kemudian ketidaksediaan untuk melepaskannya. Ketidaksediaan untuk melepaskannya, ya tadi mungkin yang biasanya dia mendapat hasil dari proses birokrasi dan sebagainya, lah ini hilang ya, sehingga dia agak tidak rela ya, tidak bersedia untuk melepaskan hal-hal yang lama tadi. Kemudian pengetahuan akan kelemahan-kelemahan dan perubahan yang diusulkan ya. Jadi tidak menutup kemungkinan perubahan-perubahan itu juga punya kelemahan dan dia tahu ya kelemahannya. Misalkan kelemahannya nanti membuat insentifnya berkurang, nanti dampaknya ada pengurangan karyawan ya. Akhirnya dia mungkin menolak perubahan itu ya. Jadi ada 3 sumber umum secara umum ya, ketidakpastian tentang akibatnya, ya, ketidaksediaan, kemudian pengetahuan akan kelemahan-kelemahan dalam perubahan yang diusulkan. Kemudian, nah cara menanggulanginya bagaimana ya? Penanggulangan penolakan terhadap perubahan ini pertama bisa dengan pendidikan dan komunikasi. Jadi setiap ada perubahan di organisasi ya, perlu adanya informasi ya, sosialisasi kepada para karyawan secara internal, baik itu internal maupun eksternal, pada konsumen, customer ya, diinformasikan sehingga nanti akan mengurangi penolakan-penolakan tadi ya. Bisa dengan pendidikan ya, artinya memang kalau pendidikan seseorang antara D3, S1, S2 itu pola pikirnya berbeda ya, sehingga akan lebih cepat memahami yang pendidikannya lebih tinggi gitu ya. Ya tadi bisa dengan memberikan pendidikan, kemudian dengan komunikasi ya. Yang kedua adalah partisipasi dan keterlibatan. Bagi orang-orang yang tadi misalkan berdampak pada perubahan ya, artinya bagian-bagiannya secara langsung mengalami perubahan, diikut sertakan ya, diikutsertakan untuk berpartisipasi terlibat dalam perubahan yang akan dilakukan ya, sehingga mereka nanti bisa memberikan masukan-masukan ya, karena memang sebelumnya mereka terlibat ya, di proses birokrasi dan sistem tersebut, kemudian ini dilibatkan sekalian gitu ya, agar mereka merasa tidak ditinggalkan sehingga mereka tidak menolak terhadap perubahan. Kemudian ada kemudahan dan dukungan. Jadi dengan proses perubahan itu kita organisasi bisa mendampingi ya, memberikan arahan ya, memberikan pendampingan agar mereka merasa mudah ya,
dan merasa mendapat dukungan sehingga akan menerima perubahan yang akan dilakukan. Jadi tidak mereka kita tinggalkan, mereka berusaha sendiri ya. Misalkan nih tadi butuh belajar komputer ya disediakan komputernya atau diberi bantuan dana untuk kursus dan lain sebagainya atau mungkin menyelenggarakan kursus gitu ya, pelatihan ya. Jadi dikasih kemudahan dan dukungan. Kemudian ada negosiasi dan persetujuan ya. Jadi ada kalanya penolakan-penolakan ini juga dari beberapa bagian mungkin sulit diselesaikan sehingga perlu adanya negosiasi ya. Mungkin mereka membutuhkan misal negosiasinya dia pengen gajinya naik gitu ya, pengen insentifnya naik gitu ya. Nah itu kalau masih masuk pertimbangan-pertimbangan organisasi dan masih bisa dipenuhi ya apa salahnya, enggak masalah gitu ya, agar perubahan yang terjadi di organisasi bisa berjalan dengan baik gitu ya. Kemudian bisa manipulasi dan bekerja sama ya. Jadi diajak kerjasama ya, manipulasi di sini ya seolah-olah itu tidak terjadi perubahan padahal organisasi sedang mengalami perubahan gitu ya, diajak kerjasama ya dan seterusnya. Yang terakhir kalau sudah angel ya, dinego nggak bisa, ya dijak ngomong nggak bisa, ya sudah terakhir dengan paksaan. Ya. Paksaan bisa eksplisit, bisa implisit. Ya. Paksaan eksplisit misalkan dengan PHA, dengan SP, ya, surat peringatan. Implisit mungkin kenaikan pangkatnya tanda kutip mungkin dipersulit, ya dan lain sebagainya. Ini dengan paksaan agar mereka mau menerima perubahan-perubahan kenaikan gajinya tidak terlalu besar ya, implisit gitu ya, atau eksplisit tadi ya langsung dikasih teguran dan harus mematuhi itu, kalau tidak mematuhi itu keluar saja misalkan. Ini penanggulangan penolakan terhadap perubahan. Jadi ada beberapa fase ya tergantung kasus yang dihadapi. Kemudian perubahan yang efektif, ini ada unphrasing, yaitu keadaan di mana orang akan menjadi siap sedia memperoleh atau mempelajari perilaku tadi ya, ada kesiapan ya. Sehingga terjadi bila orang melakukan perjalanan perilaku baru, ada coba-coba ya tadi ini menguntungkan atau tidak, kalau menguntungkan ya diterima, kalau tidak ya enggak gitu ya. Refreshing telah terjadi bila orang memandang bahwa pola perilaku baru yang telah dijalani setelah berjaya menjadi bagian orang tersebut. Jadi sudah menyatu. Ya. Kalau sudah refreshing, sudah menyatu bahwa perubahan itu yang dilakukan, yang dilalui nyaman sudah. Ya. Jadi sudah tidak merasa menjadi beban kembali. Ya. Seperti saudara misalkan tadi perkuliahan secara dari mungkin awalnya beban ya, ada kesulitan sinyal, kesulitan HP ya, hardware-nya ya, kemudian mungkin tingkat pemahamannya juga tidak terlalu baik gitu ya. Nah, setelah berjalan 1 tahun 2 tahun ya sudah ada penerimaan. Nah, sekarang mulai perubahan kembali ya, perubahan bagaimana nanti kuliahnya offline lagi ya. Nah itu juga perlu adaptasi lagi ya. Mungkin kalau yang sudah nyaman daring ya, kuliah sambil tidur misalkan, lah ini nggak bisa santai-santai lagi ya, kuliah harus datang ke kelas dan sebagainya ya. Tidak boleh terlambat dan seterusnya ya. Ini perubahan kebijakan yang efektif ya. Kemudian pendekatan perubahan organisasi, ada pendekatan struktur ya, pendekatan teknologis, pendekatan orang ya. Jadi pendekatannya ya tadi bisa dengan struktur organisasi ya, job description-nya berubah ya, tugas pemenangnya berubah, rantai komandonya berubah ya di struktur itu ya. Mungkin dibentuk unit-unit yang lebih banyak ya, ini bisa dengan pendekatan struktur organisasi. Kemudian bisa dengan pendekatan teknologis ya, jadi perubahan itu dibantu dengan adanya teknologi ya, adanya teknologi misalkan sebelumnya untuk proses produksi ya menggunakan satu mesin dijalankan 10 orang misalkan ya, kemudian sekarang dengan bantuan teknologi berubah ya, 1 orang bisa menjalankan 10 mesin misalkan begitu ya, ini pendekatan teknologi.
Kemudian pendekatan orang ini ya bagaimana merubah sikap perilaku dari karyawan atau individunya ya, memberikan penyadaran kepada mereka sehingga nanti perilakunya bisa berubah ya, mengikuti perubahan organisasi. Sedangkan kalau tadi perubahan, kalau ini pengembangan organisasi. Pengembangan organisasi adalah suatu usaha jangka panjang untuk memperbaiki proses-proses pemecahan masalah ya, pembaruan organisasi, terutama melalui manajemen budaya organisasi yang lebih efektif dan kolaboratif ya, dengan tekanan khusus pada budaya tim ya, formal dengan bantuan pengantar perubahan, katalisator, penggunaan teori teknologi dan ilmiah keperilakuan. Jadi tadi perubahan-perubahan itu sebenarnya bisa tujuannya untuk pengembangan organisasi ya secara jangka panjang ya. Kemudian keberhasilan program pengembangan organisasi, pertama agar pengembangan organisasi bisa berhasil ya. Ini adalah ada pengenalan ya oleh manajer puncak atau lainnya bahwa ini menyebabkan berbagai masalah. Jadi perlu ada tadi sosialisasi ya, pengenalan bahwa organisasi ini kalau mau berubah menjadi besar ya harus mengatasi masalah-masalah yang terjadi ya, masalah internal maupun masalah eksternal ya. Kemudian bisa berhasil juga dengan adanya penggunaan tenaga ahli ya. Jadi yang sudah kita datangkan konsultan yang sudah ahli bagaimana mengatasi atau melakukan pengembangan organisasi ya, itu sehingga kita lebih yang tadinya tidak tahu jadi tahu ya, karena tidak semua organisasi paham itu sehingga butuh orang yang ahli di bidangnya. Kemudian ada dukungan dan keterlibatan manajer tingkat atas. Jadi semua keterlibatan manajer, jadi lower, middle manager harus terlibat dan harus punya komitmen. Ya. Tidak bisa bawaannya saja punya komitmen, atasannya tidak. Ya, itu tidak akan bisa berjalan dengan baik. Ya. Keterlibatan pimpinan kelompok kerja dan departemen tadi ya, middle management atau lower management. Ya. Kemudian pencapaian sukses awal dengan usaha perilaku organisasi ya, jadi ada keberhasilan ya. Jadi kalau di awal sudah ada kesuksesan, keberhasilan atau perubahan ini menguntungkan, baik menguntungkan perusahaan maupun menguntungkan karyawan, nah ini bisa dikatakan berhasil. Kemudian tadi pendidikan ya, agar untuk mengurangi penolakan itu dengan pendidikan ya, dengan penghargaan ya, dikasih reward ya, jadi tidak hanya dengan paksaan punishment, juga bisa dikasihkan reward ya, agar berhasil ini pengembangan organisasinya. Kemudian pengembangan sumber daya perilaku organisasi internal tadi, manajemen efektif ya, ada manajemen efektif program pengembangan organisasi, manajemen yang efektif dari proses planningnya, organizingnya, controllingnya, tweetingnya ya, itu harus yang efektif ya. Efektif apa kemarin kan sudah kita pahamkan ya, sama-sama mencapai tujuan ya, sasarannya tercapai, tujuannya tercapai, itu efektif ya. Kemudian terakhir perlu adanya pengukuran ya, hasil untuk evaluasi ya. Jadi selama ini hasilnya bisa optimal atau tidak itu perlu diukur untuk dievaluasi sehingga sebagai bahan untuk tahap berikutnya, untuk perbaikan berikutnya sehingga nanti hasilnya lebih optimal. Oke ya. Itu berkaitan dengan perubahan dan pengembangan organisasi. Mungkin kuliah hari ini saya cukupkan sekian. Terima kasih banyak. Jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.